Arsenal akan bertandang ke Tottenham Hotspur Stadium pada hari Minggu 15 September dan berharap dapat meraih 3 poin. Namun, The Gunners merasa khawatir dengan banyaknya pemain yang mengalami cedera. Martin Odegaard adalah yang terbaru dalam daftar cedera Arsenal. Ia mengalami cedera pergelangan kaki saat bermain untuk Norwegia melawan Austria. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Odegaard kemungkinan besar akan absen dalam derby London Utara. Martin Odegaard bergabung dengan timnas Norwegia dengan cedera yang dialaminya saat melawan Brighton di Premier League. Namun, ia terlihat baik-baik saja dan bahkan bermain penuh saat melawan Kazakhstan. Kemudian, ia juga menjadi starter saat menghadapi Austria. Namun kali ini ia mengalami cedera yang cukup serius setelah mendapat tackle dari Christoph Baumgartner. Odegaard terlihat kesakitan dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Hal ini membuatnya harus mendapatkan pertolongan medis dan digantikan pada menit ke-67. Pelatih dan dokter Norwegia mengatakan bahwa cederanya terlihat buruk. Laporan dari Norwegia mengatakan bahwa Odegaard akan absen dari lapangan setidaknya selama 1 bulan. Ia terlihat naik pesawat kembali ke London dengan menggunakan tongkat. Arsenal akan segera mengambil tindakan yang diperlukan. Namun sepertinya sang kapten akan absen dalam pertandingan derby London Utara. Arsenal mungkin akan kehilangan Martin Odegaard untuk beberapa pertandingan besar musim ini. Kapten The Gunners itu ditarik keluar pada pertengahan babak kedua saat Norwegia menang atas Austria pada hari Senin dan diragukan tampil pada derby London Utara pada hari Minggu. Dokter Norwegia, Olasen, mengatakan kepada surat kabar Norwegia Verdensgang pada hari Rabu bahwa diagnosa awal Odegaard tidak mengalami patah pergelangan kaki. Mikel Arteta berharap hal itu benar, mengingat Arsenal akan menghadapi pekan yang krusial. Setelah menghadapi Tottenham pada hari Minggu, mereka akan bertandang ke Atalanta untuk pertandingan pembuka Liga Champions pada hari Kamis mendatang, sebelum bertandang ke markas sang juara bertahan, Manchester City, pada hari Minggu berikutnya. Odegaard merupakan detak jantung dari tim Arteta, dan kini pelatih asal Spanyol tersebut memiliki masalah pemilihan pemain karena tidak ada pemain di dalam tim yang dapat menandingi kemampuannya. Di sini kami menilai beberapa pilihan sang pelatih. Pertama, menurunkan Havertz ke lini tengah. Hal ini merupakan solusi yang paling memungkinkan jika Odegaard harus absen dalam waktu yang lama. Dia melewatkan 3 pertandingan Premier League musim lalu, dan Kai Havertz menggantikannya sebagai pemain nomor 8 di lini tengah Arsenal. Hal ini akan membuat Arteta dapat bertahan dengan formasi 4-3-3. Namun, Havertz tidak memiliki kreativitas seperti Odegaard. Sejak awal musim lalu, tidak ada pemain di Premier League yang menciptakan lebih banyak peluang dari permainan terbuka seperti Odegaard. Kedua, memainkan Sterling. Jorginho dan Thomas Partey mungkin akan menjadi starter bersama untuk ketiga kalinya, dengan keduanya lebih memilih untuk bermain di lini tengah. Alhasil, Arteta dapat mengubah dari memiliki 1 gelandang bertahan menjadi 2. Hal ini akan berarti perubahan formasi dengan penggunaan 4-2-3-1 yang membuka peluang bagi Raheem Sterling untuk melakukan debutnya dengan bermain di depan Jorginho dan Partey. Pemain berusia 29 tahun itu dapat bermain sebagai pemain nomor 10, dan Arteta tahu apa yang dia bawa setelah bekerja sama dengannya di Manchester City. Ketiga, memainkan 2 pemain nomor 10. Ini adalah taktik yang digunakan Arteta dengan sangat baik saat melawan Liverpool musim lalu, ketika Arsenal mengalahkan The Reds 3-1 pada bulan Februari. Jorginho dan Rice bermain sebagai 2 gelandang bertahan, dengan Havertz dan Odegaard berada di depan mereka. Dengan tidak adanya Odegaard, Leandro Trossard dapat mengambil peran pemain asal Norwegia tersebut. Pemain asal Belgia itu telah tampil gemilang sebagai false nine untuk Arsenal. Keempat, mendukung Nwaneri untuk bersinar. Jika Arteta merasa berani, dia dapat memasukkan Ethan Nwaneri ke dalam tim. Pemain berusia 17 tahun itu sangat dihargai oleh Arsenal, seperti yang terlihat dari fakta bahwa mereka telah melepas Emil Smith-Rowe dan Fabio Vieira di musim panas ini. Nwaneri pada dasarnya adalah pengganti Odegaard,
dan memainkannya sebagai pemain nomor 8 akan membuat Havertz dapat tetap bermain di lini depan. Akan sangat sulit bagi Nwaneri untuk masuk ke dalam tim, mengingat dia masih sangat muda, dan terutama menjelang pertandingan-pertandingan yang akan datang. Dia berbakat dalam menguasai bola, namun dia akan kesulitan untuk meniru apa yang dilakukan oleh Odegaard, yang telah melakukan 180 perebutan bola sejak awal musim lalu, yang terbanyak dari pemain Premier League lainnya.